bukan semata-mata ketika melaksanakan akad nikah ini. Benar-benar kita niatkan untuk ibadah. Percuma naik onta bila tak sampai ke Mekah. Percuma saja bercinta bila tak sampai menikah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin walakibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amal ba'du. Yang bahagia pada hari ini calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan segera bersatu dalam tali suci pernikahan yang hakiki antara Ananda Rafli akan segera mempersunting wanita cantik bernama Gani Rizkullah Rafandika SH. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk membuka seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan dari pihak pria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar daripada Bapak Sudarmaji dan Ibu Hilmi, bahwasanya kami datang kemari sepenuhnya menghantarkan daripada barang-barang hantaran kami. Bukan kacang sembarang kacang, kacang dimasak dengan terung. Bukan bujang sembarang bujang, tak ada semprot, tak ada flu burung. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwasanya beliau ini yang kami hantarkan ini pertama adalah benda yang hidup. Buah kelapa banyak tempurung untuk dibuat si api unggun. Ini semerak namanya burung, siang dia tidur, malam dia bangun. Bapak Ibu serta para hadirin yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang hantaran yang hidup sudah kami serahkan, semoga dengan harapan ketika kami menyerahkan daripada anak kami, putra kami ini Ananda Rafli Haikal, mohonlah sekiranya harapan kami itu segera untuk diberikan bimbingan serta petunjuk, dan jadikan anak-anak kami ini yang kami serahkan ini Ananda Rafli Haikal, mohonlah dibimbing kalau sekiranya ada terdapat kesalahan atau lain sebagainya, mohonlah untuk diingatkan, dan jadikan anak kami ini sebagai anak kandung sendiri, bukan hanya saja sebagai anak-anak menantu, tetapi tolong dijadikan sebagai anak kandung sendiri. Karena maklum saudara kami ini, anak kami ini, putra kami ini, beliau ini masih hijau kata orang itu, artinya masih labil di dalam mengarungi hidup
rumah tangga. Kemudian selanjutnya barang hantaran berupa benda mati yang mana kami serahkan pada keluarga besar ataupun yang mewakili Al-Ustaz Al-Hazami As'ad pergi ke belukar menangkap pelanduk berlari di rumpun buluh. Ananda Rafli Haikal datang bawa sehelai handuk untuk keramas sebelum subuh. Jadi itu benda mati yang akan kami serahkan kepada ini. Yang insya-Allah mudah-mudahan barang hantaran yang kami serahkan ini semoga bermanfaat bagi kedua mempelainya kita. Melalui pertemuan kita yang penuh barakah pada pagi hari ini, kami ingin berpesan khususnya kami tujukan kepada kedua mempelai kita yang sebentar lagi akan mengarungi hidup di dalam berumah tangga. Yang mana dalam hidup rumah tangga itu tidaklah seorang pun yang pernah mengalami hidup yang mulus sepanjang masa. Untuk mengatasi hal tersebut, hendaklah kalian berdua selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekapusir seluas pina diketali batang dirami, sekapusir yang disampaikan akan selalu dikenang sama awal mula silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sebagai awal pembukaan sambutan ini, seutas pinang untuk menjawab daripada apa yang disampaikan wakil keluarga besar calon mempelai pria sahabat saya Ustaz Irfan Bamumin. Selanjutnya tadi telah disampaikan pula dari keluarga besar calon mempelai pria bahwa kedatangan mereka sesuai memenuhi janji, juga membawa katanya dua barang, ada barang hidup dan barang mati. Entah ini bahasanya bahasa maknawi atau majazi, entahlah beliau yang lebih tahu. Kalau kita ikut sajalah. Tapi apapun itu, kalaulah dia memang yang dibawanya adalah barang hidup, kalau ibarat pantun berkata, basah-basah si kain sarung, basah-basah si kain sarung, sarung dijemur di atas tikar. Kalaulah yang datang nih diibaratkan burung, anggaplah saja kami ini sangkar. Jadi burung dan sangkar tentu akan menjadi satu kesatuan. Tetapi ingat, sampailah ijab kabul nanti belum terjadi, maka statusnya masihlah belum halal dan belum sah. Ke Batang Tarang membawa barang, di pagi hari sampailah ke hulu. Kalau nak bersarang boleh ya bersarang, tetapi halalkan atau sahkanlah dahulu. Demikian, mudah-mudahan nanti sebentar lagi dari kantor urusan agama datang, insya Allah akan kita saksikan bersama-sama prosesi ijab dan kabul, dan kita doakan, kita hantarkan dengan restu, mudah-mudahan kedua mempelai ini resmi sah menjadi pasangan suami dan istri dan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Begitu ya, ya akhi. Adapun tentang barang mati yang dibawa, barang hidup tadi udah aman ya. Barang mati yang dibawa juga kami telah saksikan, Masya Allah, tiadalah kami menilai daripada harganya, tidak pula kami menilai dari banyak sedikitnya, tetapi kami melihat betapa ada ketulusan, keikhlasan daripada hati keluarga besar mempelai pria, sudah beranggap sangat bernilai bagi kami, dan mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kedua mempelai. Jelas-jelas tadi saya ulangi, kecil telapak tangan nyiru kami tadahkan. Tanah hamparan si pohon delima, delima mereka sungguh aduhai. Barang hantaran yang dibawa kami terima, semoga membawa berkah untuk kedua mempelai. Demikian yang kami sampaikan mengenai barang-barang hantaran. Namun sebagai keluarga besar
mempelai wanita, maaf maksud kami masih calon mempelai wanita, sesungguhnya Ustadz bukan antum yang menyerahkan anak-anak Andika ini. Pada hakikatnya kamilah yang menyerahkan anak-anak kami ini. Gani rizkullah, inilah yang kami serahkan. Karena awalnya sejak dia kecil, dia lahir dikandung ibunya. Ini ibunya ada di sebelah saya, Ibu Dini Prihatin, dalam susah payah, letih lelah, di mana-mana dibawa, ke pasar dibawa, sampai masuk WC pun dibawa. Ya, tidak mungkin orang hamil ditinggalkan. Nah, dalam keadaan itu semua dipelihara amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sampailah dilahirkan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, dikasih, disayangi, dididik. Nyamuk pun kalau menggigitnya dijaga, jangan sampai terluka, karena bentuk itulah kodrat kedua orang tua yang sayang kepada anaknya. Namun amanah daripada Allah Subhanahu wa taala itu pada pagi hari ini ternyata harus kami pindahkan estafetnya. Jika terjadi saja ijab kabul sah ini, maka berpindahlah amanah yang diberikan Allah tanggung jawabnya kepada kami. Kami pindahkan amanah itu kepada anak Anda Haikal ini yang akan melanjutkan memikul amanah itu. Maka taklah salah bila kami berpesan, wahai Ananda Haikal, saya panggil Haikal saja, amanah ini lanjutkan estafetnya, jagalah anak kami ini baik-baik. Ya, kalau awalnya tak ada yang kurang, sampai akhir jangan ada yang kurang. Sayangilah dia sebagaimana kedua orang tuanya menyayanginya. Selamatkan dia di dalam dunia ini, selamatkan pula dia dari siksa kubur. Dan sampai azab di akhirat pun jaga dia jangan sampai terkena. Bawa dia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, bawa dia menuju surga bersamamu. Itulah yang kami harapkan. Jaga ibadahnya, jaga akhlaknya, kemudian didik dia dengan agama, kenalkan dia kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah dari situlah akan lahir keturunan-keturunanmu yang soleh dan solehah. Hanya itu yang dapat kami pesankan. Kalau nak diturut-turut, berat kami melepaskan anak kami ini. Karena anak kami ini udah kami sayang-sayang. Tetapi kalau sudah jodoh datang, macam mana nak dihindar? Saya pun sendiri kalau ada jodoh datang, saya tak akan menghindar. Apalagi pada anak-anak. Nah, maka dari itu, walau berat kami berikan amanah ini. Lanjutkan estafet. Namun tetaplah menjaga kebaktian kepada kedua orang tua. Akhirnya sebagai dua keluarga yang sebentar lagi akan bersatu, bahwa pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua insan saja, tetapi menyatukan dua keluarga besar. Kita sama-sama memperhatikan anak kita. Anak bapak adalah anak kami anak bapak. Kalau yang salah kita salahkan, kita bendulkan, kita islah. Yang betul kita dukung untuk menuju lebih baik. Mari kita sama-sama perhatikan anak kita. Sama-sama umur jagung, sama-sama masih perlu belajar dan untuk membangun rumah tangga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan sebagai wakil dari keluarga besar calon mempelai wanita. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Sekali lagi, kedua mempelai murnikan tata niat semata-mata benar-benar semata-mata untuk Allah. Kita niatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sampai Allah tegaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Benar-benar kita tata niat kita itu. Fokus niatnya semuanya untukmu ya Allah. Itu masalah yang sangat fundamental. Masalah yang sangat besar dalam kacamata din, dalam kacamata agama. Yaitu niat. Benar-benar kita jaga. Niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua mempelai yang dimuliakan Allah, jadikan amanu wa taqwa, iman dan takwa, jadikan itu sebagai pijakan dalam membangun bahtera kehidupan. Amanu wa taqwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena implikasinya besar. Implikasinya besar, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bahkan manakala kita bangun aman wa taqwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan reward, hadiah, dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan janji-janji Allah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Wa yarzuq wa may yarzuq min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dirimu. Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta
satu sama lain. Dan perihalalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita ini yang kamu senangi. Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman. Sebentar lagi kita akan memasuki prosesi akdun nikah. Waktu yang sangat kita tunggu-tunggu, waktu yang sangat kita nanti-nanti. Waktunya singkat, ucapan pun sederhana, tetapi dia mempunyai makna yang begitu dalam. Istilah agamanya itu disebut mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Atau kalau ikatan sangat kuat bingung kita mau menjelaskannya, tetapi janji setia. Itu akdun kan, janji kita. Abang bukan janji terhadap diri abang sendiri, bukan berjanji terhadap ayah bunda, tapi berjanji untuk seluruh keluarga. Makanya yang hadir ini banyak nih. Siap abang untuk mengucapkan janji? Udah habis pikir dah nih? Sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa qala aidan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahu sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hal yang sangat penting selalu saya ingatkan kepada Catin, ketahuilah bahwa sesungguhnya nikah itu ibadah. Itu dulu, nikah itu ibadah. Sebagaimana ibadah lainnya, salat, zakat, puasa, haji, semuanya ada syarat dan rukunnya. Dan setiap bernilai pahala, tidak boleh niatnya selain dari Allah SWT. Tak boleh. Rapli dengan Ghani, mohon kiranya tancapkan niat tulus ikhlas karena Allah SWT. Karena dengan modal niat tersebut, insya Allah maunah dari Allah SWT akan menghampiri mahligai rumah tangga Anda berdua. Jadi Allah itu akan memandang orang itu, lihat, oh niatnya bagus. Satu. Yang kedua, fiilnya dibaguskan. Niat udah bagus, fiilnya.
bukan hanya sekedar lisan saja. Iman itu dipandang dari an-nutqu bil lisan juga, mengucapkan. Percaya pada hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan arkan katanya, diamalkan dengan perbuatan. Itu begitu, jangan nyebut lope-lope ya, tapi tak ada buktinya. Sama aja PHP. Gitu lah intinya. Siap yang banyak? Niat, kemudian baik lakunya. Insya Allah maunah. Yang kita tunggu itu maunah, pertolongan dari Allah SWT. Maklumlah usaha kita itu 40% ya bang. 60% itu bantuan dari Allah SWT. Kalau tak percaya, abang tanya dulu sejarah datuk atau ayah kita lah. Dulu tuh ayah tuh pakai sepeda ontel, sepeda pancal. Kira-kira sekarang ni naik tak? Naik pakai motor, bahkan punya mobil. Nah, itu bantuan dari Allah SWT. Ngapa? Karena mereka tuh, beliau tuh nikah tuh betul-betul, niatnya betul-betul, maka Allah bantu. Itulah 60% yang Allah bantu tuh banyak. Saya tidak merasakan. Nanti abang akan merasakan bantuan dari Allah SWT. Itu. Kemudian nikah itu pasti ada tujuannya. Pertama, hifzun nasal, menjaga keturunan kita. Ada anak keturunan kita itu jelas memanggil kita itu sebagai ayah dan bunda. Mungkin Bang Rapli mungkin mau dipanggil oleh anaknya ala orang Eropa, dipanggil Dedi, tidak juga masalah. Atau ala orang Wajuk dipanggil Ambo atau Wa, tidak juga masalah. Atau ala orang Arab dipanggil Abah atau Abi, tidak masalah juga. Yang penting tidak abu-abu. Kemudian tujuan berikutnya adalah hifzul muru'ah, menjaga marwah kita pribadi dan juga seluruh keluarga. Tujuan berikutnya adalah menggapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tazawwajun nisa apa innahunna ya'tinakum bil mal. Nikahi pasangan itu Allah akan mudahkan rezekinya. Itu sabda Nabi. Sekarang saya mau tanya, kita kan sebut-sebut sakinah, mawaddah, warahmah. Kira-kira tujuan kita itu sakinah. Saya bilang sakinah. Tujuan hidup kita itu kita sakinah. Abang Rapli tahu enggak sakinah itu apa? Bukan tetangga sebelah sakinah itu. Sakinah itu apa? Sakinah itu ketenangan, ketentraman, ketenangan. Abang mau banyak duit tapi tak tenang? Mau? Yang jelas sih tak banyak duit tuh tak tenang memang. Abang mau profesi apalah? Mau jabatan apalah? Kalau tak tenang percuma bang. Lebih bagus sederhana tapi tak tenang, tak banyak utang, tak dicari orang. Tenang itu intinya. Mau sekaya apapun kalau tak tenang percuma. Lalu mawaddah warahmah itu apa? Allah sebutkan wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan Allah jadikan di antara kamu konsep mawaddah, konsep warahmah. Mawaddah itu identik dengan nafkah lahir. Warahmah itu identik dengan nafkah batin. Keseimbangan antara nafkah lahir dan batin, capailah nama ketenangan. Mustahil bin mustahal. Kalau abang imbalance tidak seimbang, abang banyak duit nih, berikan kepada Roni 4-5 juta sebulan, tapi si Roni tak pernah abang senggol, meriang kawan tuh, yakin saya meriang deh. Kalau senggol terus tapi tak pernah dikasihkan itu kurus pula duit kawan tuh. Keseimbangan antara nafkah lahir dan batin, capai nama ketenangan. Kalau mau dituarkan nafsu tak cukup-cukup. Yang intinya qanaah, nerima aja. Sekarang harus paham pendapatan abang berapa, jangan minta melebihi dari kemampuan. Abang harus paham kemampuan Rani itu mengerjakan apa-apa. Jangan tuntut dia melampaui apa kemampuan. Allah kan tidak menuntut kita melakukan sesuatu yang hal melampaui kemampuan kita. Salat ada Allah kasih 5 waktu ya. Dibandingkan yang 40 waktu. 5 waktu ya Allah. Allah tuh tahu kemampuan kita. Begitu ya bang ya. Sakinah itu didapat dengan cara 2, yaitu terwujudnya abang berikan nafkah lahir dan nafkah batin. Tenang tuh ada 2 ya bang. Tenang tuh ada 2. Tenang beribadah pada Allah SWT dan tenang bersosialisasi dengan masyarakat. Ketenang pertama itu biasa kita sebut dengan hablum minallah. Ketenang kedua itu kita sebut dengan hablum minan nas. Mudah-mudahan dengan pernikahan ini Bang Rapli dengan Ghani dimudahkan Allah SWT untuk menjapaikan 2 ketenangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Buah mempelai buahku ini hantaran dari desa Peniti. Pengantar kalam saya cukupkan di sini karena sehat Bang Rapli sudah tak sabar menanti. Baiklah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Tata niat. Niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menandaskan kepada kita umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka kata Rasulullah bukan golonganku. Oleh karena itu, benar-benar tancapkan niat semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ittiba'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu insya Allah sebentar lagi kedua mempelai akan melakukan akad nikah. Tadi disinggung oleh Bapak Kementerian Agama tadi bahwa ini adalah masalah yang sangat sakral dan ini benar-benar masalah besar, yaitu sampai digambarkan oleh Allah mitsaqun ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh yang nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil kiamah. Yang kedua, kedua mempelai yang dimuliakan Allah, jadikan amanu wa taqwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebagai pijakan dalam membangun bahtera kehidupan ini. Kenapa? Allah berjanji dalam surah At-Talaq ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala berjanji manakala hamba-hambanya yang aman wa taqwa, Allah berikan way out, jalan keluar dan setiap problem-problem kehidupannya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang hamba-hamba Allah yang aman wa taqwa, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan janji-janji Allah, akan kalimat-kalimat Allah. Kedua mempelai yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ketika kedua mempelai membangun bahtera kehidupan suami istri, apalagi nanti insya Allah Allah akan berikan keturunan. Insya Allah ke depannya Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah, insya Allah. Nah, Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir, di yaumil kiamah. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Bahkan sampai din agama kita memberikan satu gambaran suami yang the best, suami yang terbaik itu adalah ketika suaminya mengajak istri dan anggota keluarganya untuk al-khauf minallah, takut kepada Allah. Nah, bagaimana sebaliknya istri yang the best, istri yang terbaik itu ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Makanya hierarki di dalam kehidupan berumah tangga menurut konsep Islam, kalau posisinya sebagai seorang suami, ketaatannya Allah, Rasul, orang tuanya. Tapi kalau posisinya sebagai seorang istri,
ketaatannya, Allah, Rasul, suaminya. Itulah hierarki sistem kehidupan berkeluarga yang diatur oleh syariat, oleh aturan Allah dan Rasulnya ini. Itu yang insya Allah akan. Tapi kedua mempelai tadi kan awal tadi, ingat, suami akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika istrinya atau nanti ke depan anak-anaknya melakukan pelanggaran agama, suaminya tidak boleh cuek, tidak boleh masa bodoh. Sebaliknya ketika suaminya melakukan pelanggaran agama, istrinya juga tidak boleh cuek, masa bodoh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah yaqul lakum bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an fadal ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, cegah dari yang mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa, satu waktu di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Jadi masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan. Bukan lantaran kita meninggalkan puasa, bukan. Masa itu di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita sudah tidak direspon oleh Allah. Manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Tumbuhkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan keluarga kita. Insya Allah dari situlah doa-doa kita akan didengar oleh Allah, permohonan kita akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kedua mempelai yang dimuliakan Allah. Ini sifatnya teknis, gitu ya, operasional. Biasanya tahun-tahun pertama itu untuk mempertahankan itu dengan cinta, ya kan? Makanya tadi disinggung oleh Bapak dari penghulu tadi, dari Kementerian Agama tadi, dia mengatakan, dia menukil ayat surah Ar-Rum ayat 21 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi untuk meraih samara tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi biasanya untuk membangun, mempertahankan tahun-tahun pertama itu rata-rata lewat al-hub, cinta. Masih bertahan. Begitu tahun kedua, pertahankan lewat mawaddah warahmah. Kasih, sayang. Itu. Pertahankan itu. Tapi begitu memasuki tahun ketiga dan selanjutnya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun dengan ilmu din, ilmu agama dan akhlak, atau bahasanya adab ya Ustaz ya, adab. Insya Allah Allah akan kuatkan bahtera rumah tangga yang kalian berdua lakukan itu. Insya Allah. Jadi sekali lagi, tahun pertama dengan cinta, tahun kedua sakinah, mawaddah warahmah, kasih sayang. Tahun ketiga dan selanjutnya sampai kita dipanggil oleh Allah, bangun dengan ilmu agama dan akhlak. Insya Allah Allah kuatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sifatnya teknis atau operasional. Yang terakhir, kedua mempelai yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW memberikan satu gambaran, ungkapan yang cukup indah sekali. Qala Rasulullah SAW, ajab li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. In asabatu sarra'u fasakarokana khair lahu. In asabatu darra'u fasabarokana khair lahu. Walaysa dzalik li ahadin ghairil mu'min. Rawahu Tirmidzi. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang hamba Allah yang mukmin. Setiap aktivitasnya melahirkan al-khair, kebaikan. In asabatu sarra'u fasakarokana khair lahu. Ketika diuji oleh Allah, ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Dan bersyukur itu kebaikan bagi dirinya.
Sampai Allah memberikan gambaran dalam surah Ibrahim ayat 7 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, ingat azab Allah itu sangat pedih. Jadi bangun kesyukuran, rasa syukur itu terus kita bangun. Begitu juga sebaliknya kata Rasulullah, in asabattud dara'u fasabarkana khairul lahu. Ketika diuji dengan ujian, cobaan, problematik kehidupan, ya kan? Jadi ujian, cobaan, tantangan, semuanya, ya kan? Tribulasi kehidupan, dia sabar. Dan kesabaran itu kebaikan bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin ghairil mu'min. Sikap syukur sabar itu kata Rasulullah tidak sembarangan orang diberi. Dan itu diberikan pada hambanya yang amanu wa taqwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak akan lepas dari ujian. Karena hidup itu sendiri adalah ujian. Sampai menghadap Allah, mudah-mudahan kedua mempelai dan keluarga besar kedua mempelai diberikan akhir. Dan kita semuanya yang hadir diberikan akhir yang husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Min kulli dzambin. Min kulli zambin. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku nasihati diriku dan dirimu untuk selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Salah satu dari perintahnya adalah menjaga amanah. Terimalah amanah dari ayah yang telah disampaikan pada saya dengan baik, kemudian laksanakan. Mudah-mudahan Allah memberkatimu dan pernikahanmu. Wahai Rapli Haikal bin Sudarmaji, dengan bismillahirrahmanirrahim saya nikahkan Ghani Rizqullah Rifandika binti Haji Muhammad Amin Andika kepada engkau yang ayah kandungnya telah berwakil wali kepada saya dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Ghani Rizqullah Rafandika binti Haji Muhammad Amin Andika dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Bagaimana sih? Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berkat perkenan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sampailah takdir yang telah ditentukannya. Rapli Haikal bin Sudarmaji sah sebagai seorang suami dan Ghani Rizqullah Rafandika binti Haji Muhammad Amin Andika sah sebagai seorang istri di hari yang berbahagia ini.
istri. Fani sama siapa? Suami. Setahun berjalan itu ingin bersama-sama Ustaz. Nah, tapi kalau udah 5 tahun gitu, Fani minta, "Bang, jalan bang," gitu. Ada Gojek, pakai Gojek ya, Dek ya. Akhirnya nanti Bang minta barang pakai Gosen ya, Dek ya. Gosen. Kemudian GoFood semua mata makan kalau dulu sama-sama kan. Nantilah kase kalau udah 5 tahun baru udah GoFood, Gosen, semuanya pakai itulah. Pokoknya jadi keluarga gokil lah kan. Alhamdulillah. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni ashaluka bin khairiha wa min khairi ma jubilat alaiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jubilat walaiha. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau untuk kebaikan akhlak pasangan hamba. Jauhkan ya Allah dari akhlak buruknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau aman ada bersamaku. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Pesan saya, jangan isi nama pemilih lain, isi nama anak semua. Mau? 8 tuh? Aduh, banyak sekali gitu. Terdengar sayup burung selagak terbang ke sarang di hari senja. Kalaulah sanggup beranak banyak, kalaulah tidak sedikit saja.
stay